Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai kebudayaan visual tradisi Rusia. Perkenalkan, saya Elma Faharadina Novianti dengan NIM 1605210017. Saya akan jelaskan mengenai rubaka. Rubaka adalah pakaian tradisional khas Rusia. Rubaka adalah kemeja lengan panjang yang terbuat dari rami atau katun yang diikat di sekitar pinggang dan dipadukan dengan celana. Rubaka dibuat untuk semua orang dan dihiasi pola-pola tradisional. Rubaka ini dapat dipakai oleh laki-laki dan perempuan. Rubaka yang dikenakan perempuan pada dasarnya berfungsi sebagai pakaian dalam. Gadis-gadis muda biasanya menyulamnya dengan indah. Sekalipun sulaman tersebut nanti tidak terlihat, mereka percaya bahwa itu akan melindungi mereka dari mata jahat. Rubaka dipakai sebagai pakaian jalanan di kalangan rendah dan sebagai pakaian rumah di kalangan bangsawan. Bagi kalangan rendah, rubaka biasanya terbuat dari katun atau linen, sedangkan para bangsawan membuatnya dari sutra. Selanjutnya usanka. Usanka adalah topi tradisional Rusia yang digunakan untuk musim dingin. Topi ini memiliki penutup telinga, sehingga dapat menghangatkan telinga, tengkuk, bagian belakang leher, dan bisa diikat di dagu. Usanka ini terbuat dari kulit dan bulu-bulu hewan, seperti domba, kelinci, rubah kutub utara, hingga tikus kasturi. Usanka berfungsi sebagai pelindung kepala dari udara dingin dan membuat pakaiannya tampil menarik. Usanka memiliki banyak ragam bentuk dan warna. Biasanya bagi wisatawan digunakan sebagai oleh-oleh yang berkunjung ke Rusia. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Kendisa. Terima kasih kepada rekan saya Elma. Perkenalkan, nama saya Kendisa, NIM 1605213041. Akan menjelaskan mengenai sarafan. Sarafan adalah pakaian tradisional Rusia yang berbentuk trapezoid atau trapesium. Pakaian model sarafan ini biasanya hanya digunakan oleh kaum wanita saja. Sarafan ini diambil dari bahasa Persia dan memiliki 3 model dan dapat dibedakan dari cara pembuatannya. 1. Sarafan model dengan model trapesium. Dibuat dengan menggabungkan 2 kain dengan tatahan lebar yang ada di sisi-sisinya. 2. Sarafan model lurus. Model lurus ini dibuat dari 2 potong kain lurus yang disatukan. Dan 3, ada sarafan model korset. Model korset ini dikenal sebagai model yang paling modis karena terdapat lapisan pada roknya. Selanjutnya ada kokosnik. Kokosnik adalah hiasan kepala khas perempuan Rusia. Kata kokosnik berasal dari kata Slavia kokos, yang dalam bahasa rahasia kunonya yang berarti ayam. Kokosnik ini sebuah kipas ringan yang terbuat dari kertas tebal yang nantinya dijahit untuk dijadikan jepit rambut. Kokosnik juga memiliki bentuk variasi, tetapi cenderung menonjol kekhasan tradisi menutup atau mengepang rambut di sekitar kepala, di atas dahi, di leher, dan pelipis. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Dewi. Terima kasih Kendisa. Perkenalkan, nama saya Dewi Jasmine Wilson, NIM 1605213056. Saya akan menjelaskan tentang Valenci. Valenci adalah sepatu boot tradisional musim dingin di Rusia, berasal dari era gerombolan emas. Alas kaki musim dingin yang mahal bisa dijadikan sebagai obat dan sudah menjadi rekor dunia. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rana, rekan saya. Terima kasih kepada rekan saya, Dewi. Perkenalkan, nama saya Ran Azhairunisa dengan NIM
521-3023. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kerajinan khas Rusia, yaitu Matryoshka doll. Matryoshka doll dikenal sebagai boneka babushka, boneka susun, boneka bersarang, boneka teh Rusia, atau boneka Rusia adalah satu set boneka kayu dengan ukuran yang semakin kecil ditempatkan satu di dalam yang lain. Nama Matryoshka secara harfiah berarti sipir kecil adalah bentuk kecil dari nama depan wanita Rusia, Matryona atau Matryoshka. Poin yang kedua, Matryoshka doll pertama dibuat pada tahun 1890 oleh pengrajin pembubut kayu dan pemahat kayu yang merupakan pelukis kerajinan rakyat di Abramstevo. Untuk poin yang ketiga, Matryoshka doll memiliki banyak variasi. Secara tradisional, lapisan luarnya adalah seorang wanita mengenakan sarafan, gaun jumper tradisi Rusia yang panjang dan tidak berbentuk. Sosok-sosok di dalamnya bisa dari jenis kelamin apapun. Boneka terkecil terdalam biasanya adalah bayi yang terbuat dari sepotong kayu dari pohon linden. Matryoshka doll memiliki tema tertentu, misalnya gadis petani dalam pakaian tradisional. Awalnya, tema Matryoshka doll sering diambil dari tradisi atau karakter dongeng sesuai dengan tradisi kerajinan. Tetapi, sejak akhir abad ke-20, mereka telah merangkul rentang yang lebih luas termasuk para pemimpin Rusia. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Maulia Suci Rahmadanti. Terima kasih rekan saya Elma. Perkenalkan, nama saya Maulia Suci Rahmadanti dengan NIM 1605213007 akan menjelaskan mengenai selendang Pavloposady. Selendang Pavloposady ini berasal dari kota Pavlovsky-Posad. Selendang ini memiliki pola bunga warna-warni yang dibuat dari berbagai jenis kain, mulai dari kain wol, sutra, katun, dan linen. Selendang ini terlihat sama seperti selendang yang digunakan oleh perempuan Rusia 200 tahun yang lalu. Selain digunakan untuk penutup kepala, Pavloposady juga dipadukan dengan gaun atau mantel musim dingin untuk menjaga tubuh tetap hangat meskipun di bawah hujan salju. Selanjutnya ada keramik Kizel. Keramik Kizel diproduksi di kota pinggiran Moskow sejak tahun 1802. Di desa tersebut terdapat banyak tanah liat yang kemudian mereka manfaatkan dan diubah menjadi karya seni. Karya seni itu berupa patung atau alat dapur seperti teko, cangkir, atau piring. Keramik Kizel ini sangat khas dengan warna biru dan putihnya. Warna-warna khas ini berasal dari tembikar Kizel, yang membuat keramik Kizel ini menjadi oleh-oleh khas Rusia yang paling mudah untuk dikenali negara asalnya. Dengan warna lembut, desain bunga, dan tampilan yang mengagumkan, keramik ini terlihat indah dalam bentuk apapun. Dan biasanya, keramik ini menggunakan lukisan manusia atau hewan. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.